Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri mata kuliah hukum pidana dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam konteks hukum pidana yaitu analogi. Nah, tentang analogi ini selalu diperdebatkan dalam konteks lapangan hukum pidana apakah bisa dipergunakan sebagai salah satu metode penafsiran dalam hubungan juga dengan digunakannya metode penafsiran yang lain. Nah, terkait dengan analogi ini selalu ada pihak yang pro dan kontra mengenai penggunaan analogi dalam hukum pidana. Untuk tayangan kali ini kita akan membahas sekilas tentang analogi dan juga perbedaan pendapat yang terkait dengan dapat digunakannya analogi dalam konteks hukum pidana. Pengertian sederhana dari analogi adalah sebagai salah satu metode penafsiran terhadap undang-undang. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contoh umum daripada analogi misalnya, kita seringkali menemui ungkapan-ungkapan yang misalnya tubuhnya setipis tongkat mengenai tubuh manusia, badan manusia. Badannya seperti bonsai. Nah, di sini tubuh yang kurus dianalogikan sama dengan tongkat. Begitu juga badan yang gemuk diistilahkan dianggap sama seperti bonsai. Jadi, inilah yang dijelaskan oleh kamus bahwa analogi itu adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Bagaimana dengan maksud dari analogi? Analogi dikenal sebagai metode penemuan dalam konteks hukum, di mana hakim mencari esensi umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang sudah diatur undang-undang maupun yang belum. Bermaksud menggunakan undang-undang secara analogi berarti bermaksud untuk meluaskan wilayah berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Demikian dari aspek maksud dan pola penalaran yang melekat pada metode analogi yaitu induksi, yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Sementara bagaimana perbedaan pendapat antara para ahli hukum terkait dapat digunakannya metode analogi dalam lapangan hukum pidana. Kita dapat melihat di sini misalnya ada pendapat dari Simons. Penerapan analogi dilarang karena penerapan yang demikian membuat suatu perbuatan yang tadinya tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana, kemudian menjadi suatu perbuatan pidana. Demikian dikutip dari Prof. Edi Hiraij. Dan berikutnya ada dari Profesor Van Hatum, analogi terlarang dalam hukum pidana karena penerapan semacam itu dapat memperluas suatu rumusan delik. Namun demikian, Van Hatum prinsipnya setuju analogi digunakan secara terbatas. Ompe menyebut bahwa metode penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana. Namun, Pompe berpendapat bahwa dapat digunakan analogi untuk menafsirkan ketentuan pidana yang mengatur masalah keadaan tertentu yang meniadakan atau meringankan hukuman. Demikian dikutip dari Lamintang. Van Hammel setuju dengan penggunaan analogi dalam hukum pidana, namun dengan syarat. Yang pertama, tidak menyebabkan timbulnya delik baru. Yang kedua, jangan sampai perbuatan yang dulunya tidak dilarang menjadi terlarang. Yang ketiga, jangan sampai hukuman yang telah ada diatur menjadi diperberat atau diperingan. Selanjutnya Remeling, beliau menolak analogi dengan mencantumkan 4 alasan. Penegasan yang pertama bahwa analogi ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbahaya terkait dengan kepastian hukum. Yang kedua, pengembangan hukum tidak semata sesungguhnya hanya jadi beban hakim. Yang ketiga, tidak membuka kesempatan bagi hakim untuk
mengambil keputusan secara emosional karena pengaruh opini publik, media, dan lainnya. Yang keempat, beliau menolak analogi karena terkait dengan sejarah perundang-undangan tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap penggunaan metode analogi. Nah, beberapa buku yang digunakan untuk materi ini diambil dari kedua buku ini. Dan demikianlah kita sudah membahas tentang analogi dalam hukum pidana. Semoga bermanfaat.